Baik, coba dibuka surat Al-Waqiah ayat yang, kalau tadi kan ayat yang ke-79, tapi nanti kita mulainya dari ayat yang ke-77. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara, terjaga. La yamashu ilal mutahharun, tidak menyentuhnya ilal mutahharun, kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Nah, ini Al-Qur'an ketika di mana? Di langit. Al-Qur'an ketika masih di langit. La yamassuhu, tidak menyentuhnya, kembali ke mana? Kembali ke Al-Qur'an atau kembali ke Alkitab? Kan ini ada Al-Qur'an yang mulia, yang dia di dalam kitab yang terpelihara. Nah, yang disentuh Al-Qur'annya atau Alkitabnya? Nah, ini kalau kita belajar bahasa, dhamir itu kembali kepada yang paling dekat. Dhamir itu kembali kepada yang paling dekat, dan itu adalah fi kitabim maknun. Jadi yang tidak disentuh kecuali yang suci adalah kitabnya. Tapi kalau kemudian mazhab Hanafi, Syafi'i mengatakan yang tidak disentuh itu adalah Al-Qur'annya. Kalau mazhab Maliki mengatakan ya tidak disentuh adalah kitabnya, walaupun ya Al-Qur'an ketika berada di langit, ya di sebuah kitab, ya sama juga. Kitabnya di dunia juga kitab juga kan, selama ada Al-Qur'annya. Nah, tapi ujung-ujungnya jumhur ulama mengatakan tidaklah menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan. Kalau di akhirat itu ada, di langit itu adalah para malaikat. Kalau di dunia berarti tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang dalam keadaan suci. Berarti dalam keadaan berwudu. Ya dalam keadaan berwudu. Nah, berarti kalau dalam keadaan tidak suci boleh nggak memegang mushaf Al-Qur'an? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan tidak boleh. Nah, yang mengatakan boleh siapa? Yang mengatakan boleh adalah mazhab Dhahiri. Tahu mazhab Dhahiri? Nggak tahu ya. Ya sekarang udah nggak ada. Ya sekarang sudah tidak ada mazhab Dhahiri, tapi untuk pemikiran itu sebagian masih ada. Nah, jadi kalau kemudian ada fatwa, memang sebagian ulama kontemporer mengatakan boleh memegang mushaf Al-Qur'an walaupun tidak dalam keadaan suci. Dengan dalil ayat ini maksudnya di langit, bukan di bumi, bukan di dunia. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan di langit berlaku dan di dunia pun berlaku. Nah, insya Allah itu yang rajih. Ya, walaupun ya tadi kalau kemudian memilih fatwa ulama kontemporer ya silakan, sebagian ulama berpendapat seperti itu. Tapi yang rajih menurut para ulama ya memang seperti itu, dan itu bagian dari adab kita terhadap mushaf Al-Qur'an. Nah, ya hanya nanti begini. Apa definisi mushaf Al-Qur'an itu? Apa definisinya? Nah, apakah kitab tafsir yang di dalamnya itu ada tulisan Al-Qur'annya dihukumi sebagai mushaf Al-Qur'an? Nah, ulama mengatakan ketika sebuah kitab yang dominan isinya adalah Al-Qur'an, berarti dia mushaf Al-Qur'an. Tapi kalau kemudian dia memang ada tulisan Al-Qur'annya, tapi tidak yang paling dominan, berarti dia bukan Al-Qur'an. Makanya ulama mengatakan boleh tidak menyentuh tafsir Al-Qur'an dalam keadaan tidak suci. Boleh. Kenapa? Dia tafsir, bukan mushaf. Tapi kalau mushaf, ya nggak boleh. Nah, makanya nanti kalau kita belajar fikih, kalau ini mazhab Syafi'i, hadas berdasarkan larangannya itu nanti ada 3. Ya, ada hadas kecil, hadas pertengahan, hadas yang besar. Nah, hadas kecil itu nanti pantangannya hanya 4. Tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, mushaf Al-Qur'an, tidak boleh membawa mushaf Al-Qur'an. Itu hadas yang kecil, tadi dengan wudu itu. Kalau hadas yang pertengahan, itu hadasnya orang janabah. Orang janabah. Nah, orang janabah ditambah 2 lagi.
Di samping 4 tadi larangannya ditambah 2 lagi. Apa tambahannya? Tidak boleh baca Al-Quran. Kalau kita hadas, boleh nggak baca Al-Quran? Boleh. Kalau kita janabah, nggak boleh. Dan yang kedua tambahannya, tidak boleh berdiam di masjid. Orang junub nih, kemudian ikut kajian duduk di masjid, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada kebutuhan dia melintasi masjid, itu boleh. Tapi kalau berdiam di masjid, nggak boleh. Nah, kemudian untuk yang lebih berat itu wanita yang sedang haid atau nifas. Apa tambahannya? Ya, bahkan tidak boleh melintasi masjid manakala dikhawatirkan talawuth, itu najisnya itu mengotori masjid. Tapi kalau tidak, nah itu sebagian masih membolehkan. Tapi kalau junub tadi nggak ada penekanan itu. Tapi kalau untuk yang haid dan nifas ada penekanan itu. Ya juga nanti ada pantangan berkaitan dengan apa yang boleh dinikmati oleh suami istri ketika dalam masa haid, itu juga beberapa hal yang lain. Ya, jadi itu nanti pembagian masalah hadas berkaitan dengan larangannya. Tapi intinya la yamassu ilal mutahharun itu ayatnya berkaitan dengan Al-Qur'an ketika masih ada di langit. Tapi ulama tetap mengatakan di langit berlaku dan di dunia atau bumi ini pun berlaku. Itu yang lebih baik.